Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Dika Septiano dengan NIM F1E1222070 dari ruang 7. Dosen pengampu Bu Dewi Lestari, Eskom MSI. Di sini saya akan membahas materi dari pertemuan kelima sampai ke-7. Yang pertama, saya akan membahas tentang 4 macam pengetahuan, yang kedua sifat kebenaran ilmiah dan presisi, yang ketiga hukum ilmiah. Saya akan memasuki materi pertama, yaitu 4 macam pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat yang membahas yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Lalu kita masuk ke kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kemudian kita masuk ke materi hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun, tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengetahuan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan dan pengamatan definisi ilmiah. Kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi
yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, capability with well-grounded, metaphysical belief, simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan juga sifatnya lebih pasti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 5 sampai 7. Lebih kurang saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.